Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang relief Candi Penataran yang menjadi bukti penaklukan bangsa Maya oleh Nusantara. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Candi Penataran tengah ramai diperbincangkan karena keberadaan relief yang diduga menjadi bukti penaklukan bangsa Maya oleh Nusantara. Candi Penataran atau yang juga dikenal sebagai Candi Pala adalah salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit. Candi ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut di Desa Penataran, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kompleks Candi Hindu Siwa ini menempati lahan seluas 12.946 meter persegi dan terdiri dari berbagai bangunan dan relief. Lalu, benarkah terdapat relief di Candi Penataran yang menggambarkan penaklukan bangsa Maya oleh kerajaan-kerajaan Nusantara pada masa lalu? Spekulasi soal penaklukan suku Maya oleh kerajaan Nusantara berawal karena adanya relief-relief yang dinilai bersinggungan kebudayaan bangsa lain. Dalam relief Candi Penataran terdapat gambar tanaman yang diduga merupakan kaktus. Adapun tanaman kaktus itu dinilai merupakan tanaman yang tumbuh di benua Amerika. Selain itu, keberadaan relief bergambar tentara memakai topi berubah di Candi Penataran juga dinilai mirip dengan tentara bangsa Maya. Ada juga relief gajah di Candi Penataran yang disebut-sebut mirip mamut. Keberadaan relief-relief itu kemudian menggiring opini beberapa pihak yang menyebut bahwa Candi Penataran menjadi bukti Indonesia telah bersinggungan budaya dan bahkan sudah menaklukkan bangsa Maya pada masa lampau. Kan tetapi, tidak ada bukti sejarah yang dapat mendukung asumsi bahwa Nusantara pernah menaklukkan bangsa Maya. Arkeolog di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Nono Kristiana, menilai kemiripan-kemiripan pada relief Candi Penataran dengan kebudayaan suku Maya tidak bisa menjadi bukti bahwa Nusantara pernah menaklukkan bangsa di Amerika itu. Terlebih, kata Nono, keberadaan suku Maya dengan wilayah Indonesia cukuplah jauh sehingga kecil kemungkinan terjadinya persinggungan budaya. Topi yang dimiliki tokoh relief di Candi Penataran memang memiliki kemiripan dengan topi suku Maya, kata Nono. Akan tetapi, menurut saya, antara keberadaan suku Maya dan daerah kita cukuplah jauh. Tutur pengkaji Cagar Budaya Jawa Timur itu lagi. Lebih lanjut, Nunuk menyatakan kemiripan bentuk topi pada pahatan relief Candi Penataran dengan topi bangsa Maya merupakan karya seni dari sebuah kebudayaan yang bersifat universal. Adapun kemiripan topi dengan suku Maya itu terdapat pada pahatan relief Krisnayana di teras kedua Candi Induk Penataran. Adapun pada lapik arca Dwara Pala di pintu masuk menuju struktur Candi Induk Penataran. Terpahat angka 1269 Saka atau 1347 Masehi atau sesamaan dengan masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi di Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, anggapan bahwa relief prajurit bertopi rumbai itu merupakan bukti penaklukan suku Maya oleh Nusantara sejak masa sebelum Majapahit adalah tidak benar. Sebab itu, relief itu tergambar pada bagian Candi Penataran yang dibangun pada masa Tribhuwana Tunggadewi dan dibuktikan dengan tulisan angka tahun di sana. Sementara itu, soal gambar kaktus yang ada di relief Candi Penataran, Nunuk juga menilai tidak bisa menjadi bukti bahwa telah ada persinggungan budaya antara masyarakat Nusantara dengan bangsa Maya. Menurut arkeolog asli Blitar itu, gambar tersebut bisa jadi merupakan tanaman yang pernah ada di wilayah Indonesia pada masa lampau. Selain itu, Nunuk juga menyatakan bahwa relief gajah yang tergambar di Candi Penataran bersinggungan dengan kebudayaan Hindu dari India. Memang ada relief gajah, tapi gajah kan sudah diketahui masyarakat Indonesia karena pada masa klasik sudah ada hubungan dengan India. Tutur dia. Seperti diketahui, Candi Penataran merupakan candi Hindu Siwa sehingga tidak aneh jika ada gambar gajah pada relief di sana. Dalam kepercayaan Hindu, gajah adalah tunggangan Dewa Indra. Selain itu, gajah juga merupakan Ganesha, lambang ilmu pengetahuan sekaligus anak dari Dewa Siwa.
Oleh karena itu, penggambaran gajah pada relief Candi Penataran lebih dekat dimaknai sebagai wujud simbolis kebudayaan Hindu-India ketimbang dihubungkan dengan bukti penaklukan bangsa Maya oleh Nusantara. Kompleks Candi Penataran kali pertama ditemukan kembali oleh Letnan Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Inggris, Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1815. Kisah penemuan candi ini dituliskan Raffles dalam bukunya History of Java. Setelah itu, serangkaian penelitian di situs Candi Penataran pun dilakukan. Dari berbagai penelitian arkeologi yang telah dilakukan, diketahui bahwa Candi Penataran telah dibangun sejak masa Kerajaan Kediri, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Srengga, yaitu pada tahun 1190 hingga 1200 atau pada awal abad ke-12 Masehi. Secara pembangunan Candi Penataran itu diketahui lewat keberadaan Prasasti Pala. Prasasti Pala itu menuliskan bahwa seorang Raja Kediri bernama Srengga membangun candi sebagai hadiah sima untuk Empu Iswara Mapanji Jakwata. Hadiah sima itu diberikan karena Empu Iswara itu dinilai telah berjasa kepada Raja dengan melakukan pemujaan untuk Batara Ripala. Oleh karena itu, Candi Penataran juga dikenal sebagai Candi Pala. Pembangunan dan pemanfaatan Candi Penataran kemudian berlanjut pada masa Kerajaan Majapahit, yakni pada pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun 1309 hingga 1328. Ratu Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1328 hingga 1350. Hingga Hayam Wuruk dan Suhita pada tahun 1350 hingga 1477. Dengan demikian, proses pembangunan Candi Penataran disebut berlangsung selama lebih kurang 4 abad. Periode pembangunan ini diketahui berdasarkan tulisan-tulisan angka tahun yang terdapat di berbagai tempat di kawasan Candi Penataran, yakni sekitar 1197 hingga 1454. Dalam kitab Negara Kertagama dituliskan bahwa Raja Majapahit, Hayam Wuruk, sering berkunjung ke Candi Pala untuk memuja Hyang Acalapati atau Girindra atau Raja Gunung dalam kepercayaan Siwa. Demikianlah kisah tentang relief Candi Penataran yang dikatakan bahwasanya ada bukti penaklukan bangsa Maya oleh Nusantara. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.